wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 6 akan membuat sebuah vlog tentang pelaksanaan MBG di sekolah dan di dapurnya. Sebelum kita masuk ke videonya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Siti Syifa Fauzia. Kenalkan, nama aku Muhammad Abian Jaki Modab. Perkenalkan, nama saya Kenapa Adanisi. Nama saya Bella Oktaviani. Nama saya Sukarna Linda. Dan kita masuk ke videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mewawancarai dari pihak SPPG. Apakah boleh tahu dengan Bapak siapa dan apa jabatannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Menanja. Saya sebagai asisten lapangan di sini di dapur SPPG Marsial. Selanjutnya Di sini mungkin ada beberapa pertanyaan. Apakah Bapak menang? Bisa. Pertanyaan yang pertama, apakah ada kendala selama pelaksanaan MBG di dapur Margahayu ini? ada kendala, selalu ada kendala. Pertama, kendala yang umum ya, yang umum itu ya seputar pendistribusian atau logistik yang kurang karena salah perhitungan, hanya itu saja. Tapi cara dan itu masih dibilang kendala-kendala yang sangat kecil, bukan kendala yang besar seperti masalah keracunan atau apa, itu tidak sampai ke sana, alhamdulillah. Cuma itu mungkin kendala kami, yaitu dari pendistribusian karena adanya salah perhitungan dari awal. Misal harusnya ini kita buat stok 4.000, ternyata hanya tercapai stok yang tersedia hanya untuk 3.800 sekian. Tapi biasanya kan masih ada toleransi waktu ya untuk menyelesaikan, sehingga bisa kami secepatnya menyelesaikannya ya dengan relatif cepat sih. Dari mana saja relawan MBG yang bekerja di dapur ini? Ini dapur SPPG Margahayu Selatan. Sampai saat ini kita mempekerjakan hampir semua itu karyawan dari relawan kami itu dari warga sekitar dapur, terutama dari wilayah RW 02 Desa Margahayu Selatan. Walaupun sebagian ada yang dari luar, termasuk juga kepala SPPG kami itu ditunjuk oleh pemerintah langsung, beliau dari Banjaran, masih di Kabupaten Bandung. Terus ada lagi Ibu Suci, beliau sebagai penanggung jawab gizinya, itu juga sama pegawai dari pemerintah, beliau langsung datang dari Padang. Kemudian ada Bu Amalia sebagai akuntannya, beliau masih dari sekitar Kabupaten Bandung, dari Rancaekek. Dan saya sendiri juga dari Kabupaten Bandung Barat, dari Cililin. Dan relawan selanjutnya kebanyakan dari mulai distribusi, dari mulai produksi, memasak, pemorsian, sampai pengantar barang atau distribusi, juga pencucian ompreng, itu hampir semua ada sekitar di sini. Ya. Terus pertanyaan yang ketiga yaitu kapan dapur MBG di Margahayu didirikan? Oh ya, tepatnya itu tanggal 4 Agustus. Kita mulai berjalan tanggal 4 Agustus 2025 ya. Jadi kurang lebih kita sudah berjalan 3 bulan. Walaupun persiapannya sudah dari mulai Mei. Jadi di Margahayu mungkin bisa dibilang di Margahayu Selatan ya, maksudnya kami mungkin dapur yang paling pertama sekali. Ya seperti itu untuk dapur Selatan, untuk dapur Marsial. Terus pertanyaan selanjutnya, siapa saya pengurus dan pelaksana SPPG di dapur Margahayu? Di dapur Margahayu Selatan ini yang pertama pisan itu adalah kepala SPPG, namanya beliau Pak Dendi Sanjani. Kemudian di bawah Pak Dendi itu ada bagian gizi, itu harus sarjana ahli gizi, namanya Ibu Suci. Kemudian yang dibantu lagi oleh bagian akuntansi, kepala asisten akuntansi
namanya Ibu Amalia, dan itu yang bertiga itu beliau-beliau ini di bawah instruksi dari BKN Pusat. Adapun setelah itu kami adalah relawan. Dengan relawan, kebetulan dapur ini ada 3 pimpinan atau 3 staf, diantaranya saya sebagai aslap, asisten lapangan, kemudian ada asisten atau bagian penyediaan produksi seperti koki dan memasak itu di bawah Pak Toto namanya. Lalu ada lagi yang bagian sanitasi dan sanitasi kebersihan lingkungan dan hubungan dengan masyarakat itu ada di sini Pak Budi. Dan di bawahnya ada beberapa koordinator, ada beberapa bidang, diantaranya bidang pertama persiapan, lanjut ke bidang produksi, kemudian pemorsian, distribusi, dan yang terakhir pencucian oprek. Oh ya, sekaligus saya kasih tahu ya, jumlahnya itu kami sekitar 47 relawan sesuai dengan instruksi pemerintah. Lanjut. Ke sekolah mana saja kan pengiriman MBG dari dapur? Untuk dapur ini yang pertama itu untuk Seman 1 Margahayu sebanyak 1.400, kurang lebih 1.400 porsi 400 oprek, kemudian ke SMK Marhas sebanyak 670 oprek, kemudian SMP Marhas, SMP Marhas, lalu Madrasah Aliyah I'anatul Thalibin, Madrasah Sanawiyah I'anatul Thalibin, dan yang terakhir SMP Negeri 3 Margahayu. Tapi itu untuk penerima manfaat anak sekolah ya, karena di samping anak sekolah kami juga memberikan manfaat kepada ibu-ibu balita, ibu-ibu menyusui dan anak-anak yang umur 2 tahun sejumlah di wilayah lingkungan RW 02 sejumlah 230. Jadi kurang lebih kami itu mengcover sebanyak 4.000 kurang 4 per hari itu mendistribusikan MBG sebanyak 3.996 per harinya. Bagaimana cara penyelesaiannya pasca dibagikan? Apakah ada permasalahan? Oh ya, permasalahannya kalau sudah selesai ya, jelaskan masalah pertama ya sampah kayak gitu kan, karena kan tidak semuanya habiskan makanan. Kami memilah sampah, ada yang sampah seperti jenis karbohidrat, ada yang sifatnya daging-dagingan atau lauknya, kemudian sayur-sayurnya, dan kecenderungan anak-anak itu dari manfaat kurang itu sayur-sayuran yang rata ya, betul, kami juga menerima datanya gitu, sayur-sayurnya kurang. Itu aja sih sebetulnya. Kalaupun ada sisa makanan, ini sisa tuh ada yang sisa setelah diterima oleh penerima manfaat yang kembali kami terima ternyata oprek yang bersih, atau ada memang kadang-kadang kita juga overproduksi. Biasanya kita buat 4.000 masih ada nasi sebanyak ya 1 saku atau setengah saku ya, walaupun nggak begitu banyak, biasanya ya kami konsumsi sendiri di lingkungan konsumsi relawan. Walaupun terjadi banyak, sempat juga sih kalau misalkan telat pengiriman, akhirnya sekolah kan boleh saja menolak, sempat menolak ya, sekolah tertentu menolak, ya kita ganti dengan food bag misalnya gitu, karena gak lucu juga kalau kita ngirim perjanjian jam 10 misalnya, ternyata kami ada kegagalan di produksi malah ngirim jam 12, maka otomatis KPM kan terganggu nasihat sekolah begitu. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih ya Bapak untuk kesempatan mau berperan dalam proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu siswa di SMAN 1 Margahayu di sekolah. Apa pendapatmu tentang kegiatan MBG di SMAN 1 Margahayu? Kalau pendapat aku, mungkin untuk kegiatan MBG di 1 Margahayu ini itu tuh bagus banget ya, program yang bagus banget yang dikeluarin sama presiden kita sekarang.
yaitu Bapak Prabowo Subianto. Itu tuh benar-benar ngebantu banget buat kita yang lagi irit jajan atau mungkin yang buat kalian yang lagi diet ya. Tapi diingatkan juga kalau misalnya udah makan MBG, ya kalian juga jangan jajan lagi di kantin kalau mau irit uangnya ya. Nah, bagaimana perasaannya saat mengikuti kegiatan MBG? Perasaan ya, sangat senang pastinya. Kalau misalnya emang ada menu yang aku suka, tapi kalau ada yang nggak aku suka juga, ya tetap dimakan sih. Cuman ya mungkin rada sedikit, ya gitu aja. Tidak, apa menu yang paling kamu sukai selama kegiatan MBG? Oke, untuk menu ya, waktu itu pernah ada mac and cheese ya kalau nggak salah. Itu menurut aku enak banget, karena kalau kita beli di kantin atau beli di luaran itu harganya mungkin sedikit lebih mahal ya, mungkin karena mungkin harganya di range 10.000 sampai 25.000 mungkin ya. Baik, keempat, menurutmu apa manfaat dari kegiatan MBG bagi para siswa? Oke, mungkin manfaat kayak yang udah aku jelasin di notes sebelumnya. Manfaatnya itu banyak banget. Itu yang tadi 2, mungkin tambahannya itu ya itu sehat, bener banget karena kan udah disingkat dari namanya itu MBG, makanan bergizi gratis yang udah pasti bergizi, terus udah ditakar gitu kalorinya tuh segimana dan kita juga udah tahu kalau dapurnya itu bersih seperti yang udah dilaporkan di Instagram Kecamatan itu ya SPBG seperti itu. Apa harapanmu untuk kegiatan MBG berikutnya? Oke, mungkin untuk harapan MBG berikutnya, sebelumnya kan aku tuh tahu ya kalau misalnya MBG tuh kalau ada yang gak suka benar-benar gak dimakan, atau dimakan tuh cuma sedikit aja. Mungkin untuk harapan kedepannya aku pengen MBG tuh dijadiin kayak prasmanan lagi. Jadi kita ngambil sesuai porsi kita ngambil sesuai makanan yang kita mau, dan gak ada yang ngebajir sama sekali gitu. Mungkin untuk sisanya nanti itu bisa dikasihin ke orang-orang yang lebih membutuhkan dari kita. Baik, segitu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancari Bu Kantin. Selamat siang Ibu. Di sini saya ada pertanyaan Bu. Pertanyaan pertama, apa tanggapan Ibu Kantin tentang kegiatan MBG di sekolah ini? Ya, kalau menurut saya Ibu Kantin ya sebenarnya mah mengurangi pendapat saya ya, tapi itu mah kan kebijaksanaan dari pemerintah, jadi kita sekantin nggak bisa apa-apa. Sebenarnya mah Ibu Kantin mengurangi hasil kantin. Terus Pertanyaan kedua, bagaimana cara Ibu Kantin sekolah berpartisipasi dalam kegiatan MBG ini? partisipasinya gimana ya? Ya itu kan dari pemerintahan kan ya, kita ngikut aja, mendukung. Betul. Menurut Ibu, apakah kegiatan MBG ini membantu siswa lebih memilih makanan yang sehat? Iya, betul. Pertanyaan terakhir Bu, apa harapan Ibu terhadap kegiatan MBG ke depannya? Kan kalau MBG itu kan diperuntukkan untuk anak-anak yang dari rumah belum sarapan, nggak bisa sarapan. Jadi kalau dikasih MBG kan bisa makan nasi. Kan kadang kan nggak semua anak-anak mah nggak kayak kita bisa makan. Kita dukung aja. Terima kasih Bu. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya mengenai kegiatan program MBG di sekolah Seman Negeri 1 Manggil. Apakah berkenan? Oke, siap. Ibu mohon maaf. Ya, gimana? Pertanyaan pertama, apa tujuan utama dari kegiatan MBG yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Manggil? Oke, MBG itu kan program nasional ya, program dari Presiden terpilih kita Bapak Haji Prabowo Subianto. Tentu ini adalah bagian dari salah satu tugas negara untuk menjadikan generasi yang kuat, generasi yang unggul. Terlebih kita mempunyai tujuan meraih Indonesia Emas tahun 2024. Tentu harus dipersiapkan bagaimana nutrisi anak-anak dari mulai jenjang PAUD, pendidikan anak usia dini sampai ke pendidikan menengah SMA.
ini adalah ikhtiar terbaik dari pemerintah, tentu untuk meningkatkan taraf hidup yang baik, kesehatan yang baik, dan sepertinya ini dapat dirasakan oleh seluruh siswa, dan ini mudah-mudahan secepatnya bisa merata, karena sampai sekarang mungkin ada sekolah yang belum, dan mudah-mudahan program ini bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, apa saja kegiatan yang dilakukan selama MBG? Oke, MBG tentu yang paling bekerja keras SPPG ya, satuan pemenuhan gizi itu ya, dapur-dapurnya. Kita hanya menerima dan mendistribusikan kepada siswa SMA Negeri 1 Mataram. Kayak yang mudah, tetapi ya harus mendistribusikan kurang lebih 1.400 omprengan, itu kan butuh kerja keras juga. Dan itu yang dilakukan oleh kita. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan MBG ini? Oke, untuk yang terlibat tentu guru-guru kan bahkan kita dijadwal setiap guru, bahkan wali kelas ya tentunya dijadwal untuk mendistribusikan MBG-nya, omprengannya, dan yang paling penting adalah ya siswa yang mendapatkan MBG-nya. Mengapa kegiatan MBG ini diadvokasi bagi siswa baru? Siswa baru, sesungguhnya penting bukan hanya untuk siswa baru, tapi untuk seluruh siswa. Ya, seluruh siswa. Mungkin siswa baru itu mungkin bisa dikatakan dari kelas 10, 11, 12 nanti akan mendapatkan MBG kalau ini program ini berlangsung. Dan sesungguhnya bukan hanya siswa baru saja, mungkin ya, seluruh siswa mendapatkan dampak yang baik, dampak positif dari MBG ini. Tentunya pertama beban orang tua yang terbantu, yang biasanya jajan sekarang mungkin bisa mengurangi jajannya untuk kegiatan nabung dan lain-lain lah. Mungkin kalian juga bisa merasakan dampak dari MBG. Bagaimana pelaksanaan kegiatan MBG dari awal hingga akhir? Alhamdulillah hari ini kan kita terpantau bersama. Di saat informasi yang hadir ada kabar baik dan kabar buruknya, ya. Tapi di sekolah kita alhamdulillah berjalan dengan baik, ya. Toh pun misalkan ada sesuatu yang berkenaan dengan kekurangan atau sesuatu yang negatif, kita akan biasanya langsung lapor kepada SPPG-nya untuk memberikan masukan. Misalkan nasinya terlalu kering atau seperti apa, atau mungkin menunya yang variatif, ini selalu kita sampaikan kepada SPPG-nya agar anak-anak pun bisa menikmatinya, bukan hanya pemenuhan gizi, tetapi seleranya juga terpenuhi. Lalu, bagaimana tanggapan guru terhadap antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan MBG? Tinggi banget ya, bahagia banget, tinggi banget. Antusias kan ini kan program yang baru kita merasakan ya. Setiap anak setiap hari mendapatkan makanan gratis dari pemerintah, MBG makanan bergizi gratis. Ini sangat dinanti-nanti oleh siswa, dan mudah-mudahan ini bisa konsisten, bisa dilakukan oleh pemerintah. Bukti kepedulian mereka terhadap pendidikan di Indonesia. Gitu. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya. Wassalamualaikum. Terima kasih Abi. Yang bisa kami tampilkan, mohon maaf bila ada salah kata atau apapun itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.